Gara-gara kehabisan bahan bakar, pengemudi tuk-tuk di Kamboja ini terpaksa mendorong kendaraannya. Puluhan kendaraan tradisional tuk-tuk ini kesulitan mendapatkan bahan bakar karena stoknya langka dan harganya melambung menjadi 1,3 sampai 1,6 dolar per liter. Pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa harga bensin di SPBU tiba-tiba naik? Atau, mengapa harga mie instan kesukaan Anda pelan-pelan ikut merangkak naik? Jawabannya, seringkali bukan di pasar lokal, tapi di sebuah jalur laut sempit yang jauhnya ribuan kilometer dari Indonesia. Sebelum kita mengetahui apa dampaknya Selat Hormuz terhadap ekonomi dunia, mari kita mengenal apa itu Selat Hormuz. Selat Hormuz adalah jalur sempit yang menghubungkan Teluk Persia dengan Teluk Oman. Jalur ini adalah satu-satunya pintu keluar bagi kapal-kapal tanker raksasa yang mengangkut minyak dari negara-negara produsen terbesar dunia, seperti Arab Saudi, Kuwait, Irak, dan Uni Emirat Arab. Bayangkan ini sebagai pintu tol paling sibuk di dunia untuk energi. Setiap harinya, lebih dari 1/5 total konsumsi minyak dunia atau sekitar 21 juta barel melewati jalur ini. Jika jalur ini terganggu, dunia haus energi dalam sekejap. Saat terjadi konflik atau gangguan keamanan di Selat Hormuz, misalnya ancaman penutupan atau serangan terhadap tanker, terjadilah efek domino ekonomi global. Lalu, apa efek dari penutupan Selat Hormuz? Pertama, biaya logistik dan asuransi kapal tanker meroket karena resiko keamanan. Kedua, pasokan terhambat, sehingga harga minyak mentah dunia melonjak dalam hitungan jam. Ini adalah reaksi pasar modal global. Yang ketiga, kenaikan harga minyak ini meningkatkan biaya produksi di pabrik-pabrik dan biaya transportasi barang secara global. Akibatnya, harga bahan bakar atau BBM domestik naik dan harga kebutuhan pokok di pasar global ikut terkerek naik. Inilah yang disebut dengan inflasi global. Banyak orang mengira jika penutupan Selat Hormuz ini hanya terjadi pada minyak dunia, tetapi merembet ke hampir seluruh barang kebutuhan karena efek domino pada biaya produksi dan logistik. Ayo kita lihat daftar barang yang mengalami kenaikan harga secara signifikan. Pertama, energi dan bahan bakar. Minyak mentah melonjak melampaui 120 dolar per barel. Lalu, harga BBM di SPBU mengikuti kenaikan harga minyak dunia. Aftur atau bahan bakar pesawat melonjak hingga 70% yang memicu kenaikan harga tiket pesawat secara global. Lalu, biaya operasional truk logistik ikut naik karena diesel dan solar mengikuti harga minyak dunia. Yang kedua, industri manufaktur dan barang konsumen, yaitu harga bahan baku plastik naik 50% hingga 100%. Kemudian, botol plastik, wadah makanan, dan kemasan saset menjadi jauh lebih mahal. Lalu, banyak obat-obatan di apotek mulai merangkak naik karena biaya produksi dan logistik dari India atau Cina terhambat. Ketiga, pangan dan pertanian. Pupuk urea atau amonia, sekitar 1/3 pupuk nitrogen dunia melewati selat ini. Penutupan jalur membuat harga pupuk meroket tepat saat musim tanam dimulai, yang diprediksi akan menaikkan harga beras, gandum, dan jagung saat panen nanti. Di kawasan Timur Tengah, harga pangan naik 40% hingga 120% karena mereka mengimpor 80% kebutuhan kalori melalui selat ini. Secara global, harga naik karena biaya pengapalan atau asuransi kapal yang meningkat tajam. Yang keempat, barang elektronik dan otomotif. Keterlambatan pengiriman komponen dari Asia ke Eropa atau Amerika menyebabkan kelangkaan stok. Lalu, kapal kargo harus memutar lewat Tanjung Harapan atau Afrika, menambah waktu tempuh sekitar 10 hingga 14 hari. Biaya ekstra bahan bakar dan sewa kapal ini dibebankan langsung ke harga jual barang elektronik di toko. Masalah di Selat Hormuz mungkin terasa jauh di mata, tapi dampaknya nyata sampai ke meja makan kita. Ketika jalur perdagangan dunia terganggu, harga bensin naik, harga plastik mahal, dan ujung-ujungnya harga sembako pun ikut melonjak. Ini adalah bukti bahwa apa yang terjadi di belahan dunia lain pada akhirnya akan mampir ke dompet kita juga. Sebenarnya, sesederhana memahami kenapa harga barang naik.
Dengan peduli pada isu dunia, kita tidak akan mudah panik saat mendengar berita buruk dan bisa lebih bijak dalam mengatur keuangan keluarga. Mari kita mulai lebih peduli pada kabar ekonomi dunia, bukan untuk jadi ahli, tapi agar kita lebih siap dan cerdas menghadapi perubahan zaman. Sebab, memahami cara kerja dunia adalah cara terbaik untuk menjaga kesejahteraan kita sendiri.